Sebastiano Esposito jadi incaran Como yang akan berlaga di Liga Champions. Inter Milan berpotensi mendapat keuntungan tambahan hingga 7 juta euro. Como yang baru pertama kali dalam sejarahnya akan bermain di Liga Champions harus memenuhi aturan UEFA. Dari 25 pemain yang didaftarkan, minimal 8 harus merupakan produk lokal atau homegrown. Karena itu, klub asuhan CSC Fabregas mulai membidik pemain-pemain Italia, tidak hanya sebagai pelengkap regulasi, tapi juga sebagai opsi rotasi untuk menjalani musim depan yang dipastikan lebih sibuk, dan Sebastiano Esposito masuk dalam target. Esposito baru saja menyelesaikan musim yang mengesankan bersama Cagliari dengan catatan 8 gol dan 6 assist. Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan Cagliari, tetapi Inter masih memiliki kaitan dengan sang pemain. Basis tetapnya adalah pembayaran 4 juta euro ke kas Nerazzurri ketika tim asuhan Pisacane secara matematis mencapai status bertahan di Liga, kemudian serangkaian bonus dan 40% dari penjualan kembali, jika melebihi angka 4 juta euro. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut jika Cagliari saat ini tidak menganggap Esposito sebagai pemain tak tersentuh. Klub bahkan sudah membuat evaluasi harga antara 15 hingga 20 juta euro. Dengan potensi pemasukan tambahan ini, Inter bisa mendapatkan keuntungan total lebih dari 10 juta euro dari pengembangan pemain yang tidak masuk dalam rencana tim utama untuk musim depan. Benjamin Pavard dipastikan kembali ke Inter Milan setelah masa peminjamannya di Marseille berakhir. Namun kepulangan ini tidak berarti ia akan bertahan di Milano. B asal Prancis tersebut justru sudah masuk dalam daftar jual klub pada bursa transfer musim panas ini. Benjamin Pavard dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Christian Chivu. Karena itu, manajemen Inter tengah mencari klub baru yang bersedia menampung sang bek secara permanen. Selain faktor teknis, keputusan ini juga sangat dipengaruhi aspek keuangan. Benjamin Pavard tercatat memiliki nilai buku sekitar 12,2 juta euro di neraca keuangan Inter. Artinya jika dijual di bawah angka tersebut, maka Inter merugi. Jika dijual di atasnya, Inter aman secara finansial. Harga minimum yang harus dipenuhi Inter sebagaimana dilaporkan FC Inter 1908, agar tidak mengalami kerugian, Inter Milan harus menjual Pavard minimal di angka 12,2 juta euro. Namun ada kemungkinan harga jual bisa lebih tinggi. Marseille sempat punya opsi, tapi gagal dipermanenkan. Olympique Marseille sebelumnya memiliki opsi pembelian sekitar 15 juta euro, namun tidak mengaktifkannya. Angka tersebut kini menjadi patokan realistis bagi Inter dalam mencari klub baru untuk Pavard. Dengan statusnya saat ini, Benjamin Pavard akan kembali ke skuad Inter untuk sementara, tetapi masuk daftar transfer resmi, menunggu tawaran dari klub lain. Inter sendiri ingin menyelesaikan proses ini secepat mungkin untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan membuka ruang bagi rekrutan baru. Henrikh Mkhitaryan dikabarkan akan bertahan 1 musim lagi bersama Inter Milan. Keputusan ini sempat mengejutkan sebagian pihak, karena sebelumnya gelandang asal Armenia berusia 37 tahun itu disebut-sebut bisa meninggalkan klub bahkan pensiun dari sepak bola. Namun situasinya kini berubah. Inter melihat bahwa pengalaman Mkhitaryan masih bisa menjadi aset penting, terutama dalam fase transisi skuad yang mulai dipenuhi pemain muda. Menurut laporan El Interista, perpanjangan kontrak Henrikh Mkhitaryan diproyeksikan hanya sebagai opsi pemain rotasi sekaligus mentor bagi para gelandang muda Inter. Namun, kontribusi Mkhitaryan tetap dianggap masih relevan, terutama dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Salah satu alasan utama Inter Milan mempertahankannya adalah pengalaman luar biasa yang ia miliki. Dengan pengalaman tersebut, Henrikh Mkhitaryan dianggap sebagai salah satu pemain paling lengkap secara mental dan taktik di skuad. Inter saat ini tengah memasuki fase regenerasi. Kehadiran pemain muda membuat peran senior seperti Mkhitaryan menjadi sangat penting. Ia diharapkan bisa membimbing pemain muda dalam latihan untuk memberi contoh profesionalisme, dan membantu transisi taktik di lapangan guna menjaga stabilitas permainan saat dibutuhkan. Dalam konteks ini, ia bukan lagi sekadar pemain, tetapi guru di lini tengah. Henrikh Mkhitaryan tidak lagi diproyeksikan sebagai pilihan utama di setiap pertandingan. Namun ia masih bisa sangat berguna dalam laga dengan intensitas rendah untuk merotasi saat jadwal padat dalam situasi krusial tertentu. Dengan peran terbatas justru bisa membuatnya lebih efektif. Inter Milan mulai bergerak serius untuk memperkuat lini pertahanan jelang musim baru. Setelah berpisah dengan beberapa pemain veteran dan masih belum pastinya masa depan sejumlah bek inti, Nerazzurri kini memprioritaskan perekrutan Omar Solet sebagai target utama. Perubahan besar di sektor belakang membuat Inter Milan harus segera mengambil langkah di bursa transfer. Manajemen klub sudah memulai pergerakan dengan mempertahankan beberapa pemain penting, namun setidaknya 1 atau 2 bek baru diperkirakan akan datang. Nama Omar Solet kini berada di posisi teratas daftar belanja Inter. Bek asal Prancis berusia 26 tahun itu tampil konsisten bersama Udinese dalam 1,5 musim terakhir dan dianggap cocok dengan kebutuhan taktik Christian Chivu. Menurut laporan dari Italia, Inter siap menawarkan kontrak jangka panjang kepada Solet hingga 2031. Solet diproyeksikan menjadi pilar baru pertahanan si biru hitam. Hal ini menunjukkan keseriusan Nerazzurri dalam mengamankan tanda tangannya. Di saat fokus tertuju pada Omar Solet, manajemen Inter juga menerima tawaran mengejutkan dari Inggris.
Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Harry Maguire ditawarkan kepada Inter oleh pihak perantara. Bek milik Manchester United itu masih terikat kontrak hingga 2027 karena baru memperpanjang kontraknya pada April lalu. Tetapi kemungkinan bisa meninggalkan Premier League musim panas ini. Meski masih menjadi nama besar, posisi Harry Maguire di Manchester United mulai tidak sepenuhnya aman. Walaupun nama Harry Maguire cukup menarik, fokus utama Inter Milan tetap tertuju pada Omar Solet. Faktor usia, profil permainan, dan proyek jangka panjang membuat Solet dianggap lebih ideal untuk membangun pertahanan baru Inter di era Christian Cifu. Antonio Cassano kembali membuat pernyataan yang menarik perhatian publik sepak bola Italia. Ia menyebut bahwa Inter Milan bisa langsung menjadi kandidat kuat Scudetto jika berhasil mengamankan satu nama kunci, yakni Nico Paz. Menurut Cassano, kombinasi pemain yang tepat bisa membuat Nerazzurri semakin tak terbendung di Serie A di musim mendatang. Dalam analisanya, Antonio Cassano menyarankan skema yang lebih menyerang untuk Inter Milan. Formasi ini menekankan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan serangan. Jika saya berada di posisi Cifu, saya akan memakai formasi 4-3-1-2, Dumfries dan Di Marco sebagai bek sayap, Akanji dan Bastoni di tengah pertahanan, ujar Cassano, seperti dikutip oleh Kinternews. Di lini tengah, Barella, Calhanoglu, dan Zielinski, sambungnya. Nama yang dijadikan Cassano sebagai pembeda adalah Nico Paz. Lalu rekrut dan tempatkan Nico Paz di belakang Thuram dan Lautaro, maka mereka akan memberi Anda Scudetto bahkan sebelum musim dimulai. Permainannya selesai? Nama yang paling disorot Cassano adalah Nico Paz. Ia menilai pemain muda tersebut memiliki kualitas untuk menghubungkan lini tengah dan depan untuk menciptakan peluang dari ruang sempit, dan diharap jadi menjadi pembeda dalam laga besar. Menurut Cassano, kehadiran Nico Paz akan mengubah wajah permainan Inter secara signifikan. Dengan komposisi tersebut, Cassano bahkan melontarkan pernyataan berani. Jika Inter punya Nico Paz, Scudetto sudah diberikan sebelum musim dimulai. Walaupun menarik, ide Antonio Cassano tetap bersifat opini. Dalam praktiknya, transfer Nico Paz sangat rumit. Namun, ide ini menunjukkan arah yang diinginkan sebagian pengamat, Inter yang lebih kreatif dan ofensif. Inter Milan bersiap mengulangi manuver panas tahun 2021 dengan bidik Adrien Rabiot. Gelandang AC Milan itu dinilai cocok dengan proyek Christian Cifu. Kegagalan AC Milan lolos ke Liga Champions berpotensi memicu hengkangnya sejumlah pemain bintang. Salah satu yang paling panas adalah Adrien Rabiot, yang masa depannya kini berada di ujung tanduk pasca pemecatan Max Allegri. Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh musuh sekota, Inter Milan. Menurut laporan Calcio Mercato, Nerazzurri sangat tertarik memboyong Rabiot dari kubu Il Diavolo. Rencana ini mengingatkan publik pada saga Hakan Calhanoglu pada 2021 yang hingga kini masih jadi kenangan buruk. Kala itu, gelandang asal Turki mengejutkan Italia dengan pindah ke Giuseppe Meazza dengan status free transfer. Meski Henrikh Mkhitaryan memilih bertahan, Nerazzurri tetap menginginkan tambahan amunisi berkualitas di lini tengah. Apalagi setelah mereka menyelesaikan penjualan Davide Fratesi yang tidak masuk dalam rencana tim. Target utama La Beniamata sebenarnya adalah Manu Kone dan Curtis Jones. Namun, harga mahal menjadi kendala, di mana Roma meminta lebih dari 40 juta euro untuk Kone. Harga sama harus dikeluarkan untuk datangkan Jones. Nah, disinilah nama Rabiot muncul sebagai alternatif menarik. Gelandang Prancis itu masih terikat kontrak hingga 2028 dan dibanderol sekitar 20 juta euro. Angka ini jauh lebih terjangkau dibanding target lainnya. Rabiot sendiri disebut sangat dekat dengan Allegri, yang baru saja dipecat. Situasi kacau di San Siro bisa membuat sang pemain nekat menyeberang ke rival. Inter Milan dikabarkan mulai mempertimbangkan langkah besar di bursa transfer musim panas 2026 dengan membidik Ruben Dias, yang kini berada di ambang kepergian dari Manchester City. Nama bek asal Portugal itu muncul di radar Inter seiring meningkatnya ketertarikan Bayern Munich terhadap Jan Bisek. Jika Bisek benar-benar hengkang, Inter disebut siap mengejar pengganti kelas dunia untuk memperkuat lini pertahanan tim asuhan Christian Cifu. Musim impresif Jan Bisek bersama Inter membuat namanya semakin diperhitungkan di Eropa. Bayern diperkirakan akan segera melayangkan tawaran konkret dalam beberapa pekan mendatang. Namun Inter tidak ingin melepas bek Jerman itu dengan harga murah. Nerazzurri disebut hanya akan membuka negosiasi jika ada proposal minimal 40 juta euro. Jika Bisek benar-benar pergi, Inter Milan tidak ingin sekadar mencari pengganti biasa. Laporan Corriere dello Sport menyebut bahwa manajemen Inter sudah memikirkan profil bek top yang siap langsung menjadi pemimpin lini belakang. Nama yang paling menarik perhatian adalah Ruben Dias. Bek Portugal itu dianggap memiliki pengalaman elit dan bermental juara yang cocok untuk mengangkat level pertahanan Nerazzurri. Situasi di Manchester City disebut mulai berubah drastis. Klub Inggris itu tengah memasuki fase pembaruan skuad, terlebih setelah perubahan penting di kursi pelatih dengan era baru yang mulai terbentuk setelah masa kepelatihan Pep Guardiola. Dalam proses restrukturisasi tim tersebut, beberapa pemain senior mulai dipertimbangkan untuk dilepas, termasuk Ruben Dias. Meski sangat tertarik, Inter memahami bahwa operasi transfer ini tidak akan mudah.
Berbeda dengan kasus Manuel Akanji yang sebelumnya dilepas dengan formula ringan, Ruben Dias memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar. Hard transfer diperkirakan mencapai 50 juta euro dengan gaji berada di atas 6 juta euro per musim. Masa depan Davide Fratesi di Inter Milan semakin jelas. Jurnalis Alvio Musmara menegaskan bahwa gelandang Italia itu tidak memiliki tempat di Nerazzurri. Davide Fratesi dipastikan akan hengkang dari Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Setelah 3 musim menjadi pemain cadangan, gelandang asal Italia itu siap memulai petualangan baru di klub lain. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis Italia, Alvio Musmara dalam video di kanal YouTube-nya. Soal Fratesi, kami tidak mengecualikan apapun karena memang sudah seharusnya. Kami harus menceritakan apa yang terjadi. Pada saat ini, Fratesi jelas tidak memiliki masa depan di Inter. Dia adalah pemain yang akan hengkang, tegasnya. Fratesi sendiri bergabung dengan Inter Milan di musim panas 2023 dengan menyandang status sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Serie A. Namun ia tidak pernah mampu menjadi pilihan utama di lini tengah Nerazzurri. Persaingan dengan pemain seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan membuatnya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Musim kemarin menjadi musim ketiga Fratesi sebagai pemain pelapis. Kini dengan usianya yang masih 26 tahun, ia merasa perlu mencari klub di mana ia bisa bermain reguler, dan kembali mengamankan posisinya di timnas Italia. Inter sendiri dikabarkan sudah menyiapkan pengganti. Curtis Jones dari Liverpool menjadi target utama. Beberapa klub Serie A dan Premier League dikabarkan tertarik untuk menampung mantan pemain Sassuolo tersebut.